Kalian pada kepo nggak sih kamera seharga 100 juta tuh fungsinya buat apa sih? Mari kita bahas di video kali ini. Selamat datang di channel SF Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ataupun alat-alat produksi konten kreatif yang gokil-gokil. So, kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, udahlah, nggak usah ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kayak yang sebelumnya gue singgung sebelum bumper tadi, di video kali ini kita akan membahas dan mencicipi performa dari kamera DSLR yang dibanderol dengan harga 100 juta rupiah. Yap, harganya 100 juta rupiah dan ini adalah Canon 1DX Mark III. Oke, buat yang belum familiar, ini adalah seri tertinggi dari jajaran DSLR Canon yang tahun lalu sempat mengguncang jagat perkameraan dengan hadirnya beberapa spesifikasi gokil dan terdengar tidak mungkin tapi hadir di kamera yang satu ini. Salah satunya adalah perekaman video 5K RAW secara internal, di mana video RAW sebelumnya hanya ditawarkan pada kamera-kamera kelas sinema dan sekarang malah hadir di sebuah DSLR yang sebenarnya secara nama reputasi 1DX itu lebih condong ke arah fotografi. Buat yang udah familiar pasti tahu banget kalau di generasi pertama dan kedua 1DX ini memang kamera yang lebih digunakan untuk fotografi pada momen-momen cepat seperti event olahraga dan lain sebagainya. Nah, karena 5K RAW ini adalah salah satu terobosan yang paling panas menurut gua, pembahasan kita akan lebih terfokus ke arah sana. Tapi tetap, sebelum bahas ke sana, gua mau kasih gambaran juga kelebihan kamera ini di segmen fotografi. Yang perlu kalian tahu, sebelumnya di generasi kedua, 1DX ini punya kecepatan burst foto hingga 14 frame per second. Dan kira-kira berapa kecepatan maksimalnya di generasi ketiga ini? 20 frame per second. Mungkin kita lihat dulu seperti apa penggunaan foto burst-nya di 20 frame per second. Itu cuma simulasi aja ya, karena nggak ada event olahraga juga sekarang, efek pandemik. Tapi gua rasa kalian dapat gambarannya betapa mantepnya foto burst di kamera ini. Bahkan gue tadi itu memfoto dengan format RAW di 20 fps tanpa henti, dan gue bisa lanjutin terus burstnya tanpa khawatir ada frame buffer sama sekali. Terima kasih pada memori CF Express-nya yang juga ngebut parah. Bahkan kalian bisa lihat hasil fotonya tadi. Gue akan kasih lihat sekarang juga karena memang di sini fotonya tadi ya pakai kamera ini, dan kalian bisa lihat hasilnya. Kalau gue gerakin ini mungkin agak susah ya muter kalau kayak gini ya. Dia hampir kayak video. Jadi hampir semua momennya yang tadi diambil nih gue akan jalanin terus. Tuh. Jadi kayak ngerekam video, hampir kayak video 20 frame per second. Sehingga kalian tidak akan ketinggalan momen sama sekali. Dan nih lihat ya, sudah menang di situ ya kan. Dan padahal ini adalah proper 20,1 megapiksel RAW foto. Jadi dari tadi yang gua burst itu adalah kualitas RAW plus JPEG large. Jadi otomatis gede banget dan proper sebagai sebuah foto. So, gue udah yakin banget kalian tidak akan ketinggalan momen sama sekali pada event-event olahraga dengan menggunakan kamera ini. Apalagi ditambah dengan dukungan autofokusnya yang juga gokil parah. Tapi masih ada sedikit catatan kalau kecepatan maksimal ini cuma bisa kalian gunakan di mode live view aja, dimana cermin dari DSLR ini dikunci dan dia bekerja layaknya sebuah mirrorless. Jadi kalau kalian adalah tipe fotografer yang harus banget pakai viewfinder, ya kalian akan terbatas di kecepatan 16 fps. Tapi itu masih cukup cepet lah.
Nah, udah sedikit pembahasan soal fotonya, sekarang kita move ke pembahasan tentang raw videonya. Ini akan cukup kompleks, so gue harap kalian pay attention dengan penjelasan gue. Oke, jadi kamera ini punya kapabilitas untuk merekam resolusi 5,5K raw 12 bit hingga 60 frame per second secara internal. Tentu itu adalah spek yang gokil parah dan jelas nggak ada DSLR yang setara dengan apa yang dia tawarkan. Tapi apakah fitur ini sudah cukup mature atau dewasa secara ekosistem dan workflow? Apakah benefitnya sesuai dengan effort yang harus dikeluarkan? Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Jadi buat ngetesnya, gue ambil footage miniatur mobil-mobilan yang di masa depan mungkin gue bakal punya aslinya. Amin. Dan gue ngambil di dua format yang berbeda. Gue ambil di RAW dan format kompresi IPB yang merupakan kompresi dengan bitrate terkecilnya. Settingan exposure semua gue samain, gue buat bener-bener identik, dan exposure yang ditangkap gue buat agak overexpose biar kita bisa melihat kapabilitas dari si file RAW-nya ini. Pertama kita lihat ukurannya dulu. File 4K MP4 biasa kita berukuran 260 MB untuk durasi 17 detik. Lalu test footage versi RAW-nya itu cuma berdurasi 14 detik, dan bisakah kalian menebak kira-kira berapa ukurannya? Yap, betul sekali 3,2 GB. Wow. Dan bayangin aja kalau kalian ngerjain full project dengan file ini, pastinya kalian perlu consider space storage yang masif dan sangat cepat. Tapi nggak masalah buat gua, karena kalau sebuah tim produksi memutuskan untuk mengerjakan project video dengan format RAW, udah pasti mereka tahu bakal butuh storage yang gokil juga. Itu sih udah biasa ya di industri pervideoan. Bahkan setahu gua file RAW-nya format Cinema DNG bisa lebih besar, so it's okay lah. Nah, buat format video RAW yang dibawa oleh 1DX Mark III ini, dia menggunakan tipe file .crm, yang berarti mirip dengan RAW dari jajaran Cinema kayak C200 yang pernah gue cobain juga. Tapi gue sebel banget, karena ternyata format ini nggak bisa langsung masuk ke Adobe Premiere, bahkan di versi terbaru. Nah, gue tuh sebel banget, karena file CRM-nya C200 itu bisa masuk ke Adobe Premiere, dan semua pengaturan exposure dari file RAW-nya itu juga bisa diatur di Premiere. Entah kenapa, file dari si 1DX ini, file video RAW-nya itu nggak bisa. Pas gue coba import, dia filenya masuk, pengaturan video RAW juga nongol di window-nya, tapi Premiere nggak mau rendering filenya sehingga yang ditampilin itu cuma frame hitam doang. Setahu gue sih di Final Cut dia bisa langsung diproses, cuman karena gue nggak punya Mac dan gue memang Premiere user, jadi gue harus cari cara biar dia bisa masuk ke Premiere. Oke, jadi Canon sudah menyiapkan tool untuk memproses filenya ini. Jadi kalian tinggal download aja Canon Photo Professional versi terbaru, cari file kalian, seleksi file RAW-nya, dan pilih Start RAW Movie Tool yang ada di menu drop-down-nya Tools. Jadi kalian pilih Tools, terus di drop-down-nya ada RAW Movie Tool, dan nanti kalian dapat beberapa pengaturan di tool tersebut. Kalian bisa mengatur exposure dengan efek layaknya mengatur exposure-nya langsung dari kamera sebelum perekaman. Karena memang itulah kelebihan dari format RAW. Kita bisa mengatur exposure, white balance, picture style, dan beberapa pengaturan lainnya dengan sangat leluasa. Bahkan dulu di C200 kita bisa ngatur profile color space saat editing. Cuman experience gua menggunakan si Movie RAW tool ini terasa sangat sluggish, sangat nge-lag dan nggak proper buat workflow produksi gua. Padahal mesin editing gua juga bukan laptop entry level. Tapi paling nggak kita bisa mengatur exposure-nya dengan baik di sini. Kayak yang kalian bisa lihat ketika gua ngurangin brightness-nya, exposure kita berkurang dengan karakter yang sangat baik tanpa merusak gambarnya. Dan detail-detail highlight yang hilang juga muncul kembali. Nah, ini yang nantinya gua akan bandingin juga dengan file MP4-nya ketika kita ubah di Premiere. Nah, biar bisa kita import ke Premiere, kita harus ekspor dulu filenya menjadi file TIFF berbentuk image sequence. Ini memungkinkan kita untuk punya kontrol lebih baik juga dibandingkan compressed video atau video yang terkompresi kayak file .mp4 ketika di Premiere. Nantinya kita bakal dapat banyak file gambar yang akan menyusun keseluruhan video kita, dan file audionya pun itu bakal dipisah dalam bentuk .wav. Tapi total image sequence ini setelah kita ekspor, sekarang filenya menjadi 19 GB untuk video 14 detik kita. Lalu buat masukinnya ke Premiere itu gampang banget, kalian tinggal import aja, select file pertama, dan checklist image sequence. Otomatis file kalian langsung jadi footage video di Adobe Premiere-nya yang bisa kalian play juga, jadi udah disusun secara otomatis.
Nah, sekarang gue bisa buat gambarnya samping-sampingan, dan file MP4-nya itu akan gue atur menggunakan tools Lumetri Color dari Adobe Premiere. Lalu seperti yang bisa kalian lihat, ketika gue mengurangi exposure-nya, karakter warna yang diberikan terasa aneh dan gak alami, gak kayak ngurangin exposure pada file RAW. Kalau kita naikin kontrasnya, gambar bisa kelihatan lebih natural, tapi tetap hasilnya nggak sebagus yang versi file RAW-nya. Di sini terlihat sangat artificial dan nggak kelihatan alami kayak pengaturan exposure di kamera secara langsung. Dan yang paling jelas kalian bisa lihat, detail-detail pada highlight itu nggak bisa kembali. Gambar tetap bakal kelihatan blown out untuk bagian-bagian yang memang sudah blown out. Dan yang paling jelas sih kalau kalian mau lihat, bisa terlihat pada pantulan cahaya di tangan gua. Kalaupun kalian ngurangin exposure-nya dengan tool curves yang agak berbeda, biasanya beberapa orang lebih percaya menggunakan tool curves karena karakternya lebih natural, tapi tetap aja makin jauh kalian menggerakkan curves-nya, maka gambar akan terlihat semakin rusak. Warna footage kalian akan terlihat tidak natural dan ya gue menyebutnya akan terlihat rusak. Oke, mungkin sebelum masuk ke kesimpulan, gue kasih lihat dulu beberapa footage RAW yang gue sempet ambil dan perbandingannya dengan format MP4 ketika gue coba edit-edit perubahan exposure-nya. Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan dari video ini. Overall, ini adalah kamera monster, kamera DSLR dengan spek terbaik yang ada di pasaran saat ini, dan nggak perlu diperdebatkan. Apa yang dia tawarkan memang sangatlah mantep, tapi pastinya bukan buat semua orang. Tapi tetap bakal ada beberapa kalangan yang dapat memaksimalkan penggunaan kamera ini. Cuman di sini gue punya sedikit pendapat yang mungkin agak kontra dengan sebagian orang. Gue merasa penerapan video RAW di sini itu belum matang dan belum sepenuhnya siap untuk dimanfaatkan. Mungkin banyak yang bakal berargumen, memang gue bukanlah pasar dari video RAW di kamera ini. Gue nggak perlu fitur RAW dan ekosistem editing gue belum mumpuni buat memproses video RAW dari kamera ini. Well, bener, kalau misalkan kalian memang berpikir seperti itu, gue memang bukan pasarnya, tapi gue merasa kalaupun gue ditempatkan pada sebuah project besar yang membutuhkan kapabilitas RAW, gue akan memilih cinema line dari Canon seperti C200. Ya, alasannya karena memang lebih serius didevelop untuk kebutuhan video profesional. Ekosistem RAW-nya sudah matang dan fokusnya juga memang nggak hybrid ke fotografi juga. Jadi kamera tersebut udah fully urusan video aja. Bahkan yang gue denger belum ada kabar kalau Premiere akan mendukung format RAW dari si 1DX Mark III ini di masa mendatang. So jadi semacam gambling juga kalau misalkan kalian atau gue beli kamera ini buat produksi video. Dan bener-bener ya, gue tuh butuh banget dukungan file RAW tersebut di Adobe Premiere untuk workflow yang lebih fluid. Karena gue merasakan di RAW Movie Tool ini sangat sluggish dan nggak cocok aja gitu buat workflow gue. Apalagi kalau Premiere kan biasanya kompabilitasnya udah bisa memanfaatkan VGA juga untuk mempercepat preview dan lain sebagainya. Kalau di RAW Movie Tool ini masih sangat lambat. Gue merasa sih format RAW video di 1DX Mark III ini jadi semacam media buat Canon show off aja atas apa yang dapat mereka lakukan di kamera mereka, dan jadi gambaran juga untuk development mereka di kamera-kamera mendatang. Tapi terlepas dari itu, it's a great camera for both photo and video. Di luar masalah RAW, format video yang disematkan di sini juga sangat komplit dan gokil-gokil. Sebagai contoh, dia ada IPB, All Intra, dia juga bisa 4K 10-bit 422 secara internal di kodek H265-nya dan ya lain sebagainya. Pokoknya format video di sini juga sangat komplit. Beda dengan yang Mark II, 1DX Mark II tuh format video 4K-nya aja tuh dia motion JPEG yang belum bisa kepake. So, gua rasa ini udah cukup bagus. Tapi balik lagi, semua akan balik ke preferensi masing-masing soal kamera ini bakal cocok atau enggak dengan workflow kalian. Sebagai orang yang doyan dengan kamera, ini jelas kamera yang menyenangkan buat dicicipin. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Mohon maaf kalau penyampaian gua agak kurang jelas, karena memang di sini pembahasannya agak complicated juga. Mohon maaf juga suara gue yang sudah mulai habis di penghujung video ini. Dan ya udah, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.